Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudah Ningsih, NIM 1817401069 dari kelas 6 MPIB. Akan menjelaskan tentang pentingnya pengawasan gadget pada anak usia dini. Kita tahu bahwa abad ke-21 merupakan masa di mana ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama di bidang alat komunikasi. Berawal dari surat dan telepon kabel, kini telah berkembang menjadi handphone, laptop, tablet, iPad, Android, dan lain sebagainya. Gadget merupakan alat elektronik yang memiliki pembaharuan dari hari ke hari sehingga membuat hidup manusia lebih praktis. Namun pada zaman sekarang, gadget tidak hanya dipakai oleh para pembisnis saja, akan tetapi wajib dimiliki siapa saja dimulai dari usia lansia, dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Hal ini disebabkan gadget memiliki berbagai fitur dan aplikasi yang menarik, bervariasi, interaktif, fleksibel, sehingga menambah daya tarik anak-anak. Di sini saya akan membicarakan tentang yang pertama, bentuk penggunaan smartphone pada anak usia dini. Yang kedua, dampak positif dan negatif. Yang ketiga, peranan orang tua terhadap penggunaan gadget. Yang keempat, memberikan pengawasan melalui aplikasi. Yang pertama yaitu bentuk penggunaan smartphone pada anak usia dini. Pemakaian smartphone pada era sekarang ini sudah digunakan mulai dari anak usia dini hingga lanjut usia. Semakin berkembangnya zaman, tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi juga semakin pesat dan penggunaannya sudah menjangkau semua kalangan kehidupan masyarakat dari segala bidang, usia, dan tingkat pendidikan. Penggunaan oleh orang dewasa biasanya digunakan untuk kebutuhan berkomunikasi, bersosial media, YouTube, hingga bermain game. Sedangkan pemakaian pada anak usia dini biasanya terbatas dan penggunaannya hanya sebatas media pembelajaran, bermain game, dan menonton animasi atau kartun. Dampak positif pada pentingnya pengawasan gadget pada anak. Yang pertama yaitu melatih kecerdasan anak. Yang kedua, berkembangnya imajinasi anak. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan pengembangan kemampuan membaca. Ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, penurunan dalam bersosialisasi. Karena di sini anak akan kurang bermain dan berinteraksi dengan teman dan lingkungannya, dan bahkan bahayanya lagi anak menjadi tidak peduli dengan kehidupan sekitar karena hanya asik dengan smartphone-nya saja. Yang kedua yaitu malas menulis dan membaca. Akibat penggunaan smartphone, misalnya pada saat anak membuka video di YouTube, anak akan cenderung melihatnya saja, tanpa harus menulis apa yang hendak mereka cari. Yang ketiga, penurunan konsentrasi belajar. Pikiran mereka sudah terbius dengan smartphone dan oleh sebab itu mereka kurang konsentrasi pada saat waktu belajar. Ada lagi dampaknya yaitu kecanduan. Jika anak sudah ketergantungan dengan smartphone, maka akan sulit untuk menyembuhkannya. Di sini peran orang tua sangat berpengaruh dalam ketergantungan atau tidaknya anak terhadap smartphone. Menimbulkan gangguan mata. Smartphone itu punya radiasi yang sebenarnya bahaya bagi tubuh dan mata.
Mata yang sering menatap smartphone akibatnya bisa menyebabkan minus pada mata, dan itu sangat mengganggu bagi penglihatan anak. Parahnya lagi kalau usia dini, usia memakai alat bantu melihat atau kacamata tidak boleh dihindari. Yang selanjutnya, peran orang tua terhadap penggunaan gadget. Yang pertama, orang tua wajib mendampingi, mengawasi pola asuh orang tua. Di mana pola asuh orang tua di sini sangat penting untuk mengawasi anak-anaknya menggunakan gadget. Memberikan pengawasan melalui aplikasi. Ada 3 aplikasi apa saja, yaitu ada KidPlace, KidMode, dan Phone Control. KidPlace sendiri berfungsi untuk melindungi data pribadi dan membatasi akses aplikasi tertentu pada anak. KidPlace juga memiliki fitur yang dapat mencegah anak-anak mengunduh aplikasi baru melalui panggilan telepon atau aktivitas lainnya yang memerlukan biaya. Menurut deskripsi yang tertera pada aplikasi di Play Store tersebut, sangat membantu bagi para orang tua yang memiliki anak berumur di bawah 6 tahun dan aktif menggunakan smartphone. KidMode ini tidak jauh berbeda dengan KidPlace, namun aplikasi ini memiliki kelebihan dengan dibekalinya fitur video chat khusus untuk sesama anggota keluarga. Selain itu, orang tua dapat mengaturnya secara konstan, mengirimkan email yang berisi laporan alamat mana saja yang diakses oleh anak. Yang ketiga ada Phone Control. Aplikasi ini mungkin lebih dikhususkan bagi para orang tua yang benar-benar khawatir dengan perilaku anaknya ketika menggunakan smartphone. Aplikasi Phone Control mampu memonitor semua yang terjadi dengan smartphone yang digunakan anak. Aplikasi ini akan memberitahu semua SMS yang masuk dan keluar, tak terkecuali pengambilan foto, panggilan telepon, dan lokasi smartphone. Hebatnya lagi, orang tua tidak perlu khawatir akan ketahuan sedang mengawasi sang anak, sebab semua kemampuan tersebut tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa sepengetahuan anak. Bahkan tampilan ikon aplikasi ini pun tidak akan muncul di layar menu utama dan hanya bisa diakses via menu setting aplikasi. Semua aplikasi ini termasuk KidPlace, KidMode, Phone Control, semoga bisa membantu untuk mengawasi anak-anaknya melalui aplikasi dan download di Play Store. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.